Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Filipus Neri lahir di kota Florence pada tahun 1515 sebagai putra seorang notaris sederhana. Ia melewati masa mudanya yang berbahagia dan mendapat pendidikan yang baik, terutama dalam sastra Latin. Ketika berumur 22 tahun, ia bermaksud untuk berlayar ke India, namun Allah menghendaki jalan lain untuknya. Filipus akhirnya menetap di Roma dan hidup di antara para gelandangan, pengangguran, dan orang-orang muda. Ia juga membentuk perkumpulan orang-orang muda yang bernaung di bawah perlindungan suci Bunda Maria. Setelah Filipus Neri ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1551, perkumpulan ini pun terus berkembang meluas ke seluruh kota Roma. Filipus pun terus meningkatkan pelayanan kepada pemuda-pemuda itu. Dari kehidupannya, Filipus bukanlah seorang teolog atau pemulih keadaan masyarakat. Namun ia banyak membagikan mujizat dalam kehidupannya. Filipus dapat membaca suasana batin orang, meramalkan masa depan seseorang, dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit hanya dengan menyentuh orang tersebut. Walaupun begitu, Filipus adalah pribadi yang riang gembira, jujur, ramah kepada setiap orang, serta selalu memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia disukai banyak orang. Filipus meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 1595 dalam usia 80 tahun. Ia dihormati gereja sebagai Rasul Kota Roma. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu, kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ.
Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi kesaksian. Roh kebenaran memberi kesaksian tentang Yesus. Murid-murid pun memberi kesaksian karena telah lama bersama-sama dengan Yesus. Para murid akan berhadapan dengan para seteru, dikucilkan bahkan dibunuh, merasa bahwa itu adalah bakti bagi Allah. Yesus telah mengatakannya jauh sebelumnya, mengingatkan para murid-Nya akan peristiwa yang akan datang itu. Dan memang sejarah telah membuktikannya, mulai dari orang Yahudi, orang-orang Yunani atau Romawi, sampai abad ketiga Masehi. Pada masa-masa itu, gereja berkembang pesat karena berada pada masa-masa sulit, masa penganiayaan. Kita pada masa-masa kini tidak banyak mengalami hal itu. Mungkin orang di negara-negara tertentu, hal itu pernah atau sementara dialami.
Walaupun tidak mengalami hal sedemikian, setidak-tidaknya kita sudah memiliki semangat keberanian dalam diri untuk menjadi saksi kebenaran dalam hidup kita. Kita memang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi, kita tidak memamerkan status atau bentuk panggilan apapun. Itu semuanya hanyalah cara atau peluang serta kesempatan atau alat bagi kita untuk menjadi saksi akan Yesus Kristus. Kita justru dipanggil untuk menjadi saksi akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan karya keselamatan, serta karya kasih Allah kita di tengah dunia dan untuk umat-Nya. Kalau kita lupa akan arah hidup kita, yakni menjadi saksi, maka hidup kita akan terasa kering dan tak berarti, karena iman kita hanyalah tempelan semata dan bukan hidup Kristen sesungguhnya. Hidup kita tak ubahnya seperti banyak orang yang tak percaya akan Allah dan bekerja untuk mencari uang, untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, dan tak pusing dengan pelbagai hal di luar diri mereka. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita merenungkan bacaan hari ini agar kita mempersiapkan diri untuk menjadi pewarta kabar gembira, pewarta kebenaran, pewarta nilai-nilai yang diwariskan Yesus, dan menjadi pewarta nama Yesus penyelamat kita. Paulus adalah model pewarta yang unggul. Ia tak pentingkan kesukaan atau kesenangan. Ia rela menderita demi pewartaan Injil. Tapi penderitaan itu dianggapnya sebagai sukacita karena memang dia tahu bahwa arah hidupnya adalah seorang pewarta. Marilah menjadi pewarta kasih Allah dalam keluarga, tempat kita bekerja dan beraktivitas, lewat cara hidup, cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sesama, lewat tutur kata, sikap dan perbuatan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.